Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita masih dalam pembelajaran daring ya, dan saya harap adik-adik semua walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh atau daring masih bisa tetap semangat ya, dan tidak mengurangi semangatnya sedikit pun ketika kita belajar daring ini. Dan untuk lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, pada hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih. Dan di sini nanti setelah formatif pada minggu lalu kita kita melanjutkan lagi materi kita, yaitu mengenai menghayati hikmah zakat. Hanya saja pada pertemuan hari ini kita nanti akan melanjutkan ya mengenai hikmah zakat itu sendiri. Berhubung pada pertemuan selanjutnya kita sudah mempelajari terkait tentang menghayati hikmah zakat. Di sini nanti kita akan membahas mengenai macam-macam zakat. Ya, kemudian pada macam-macam zakat ini kita akan pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari mengenai zakat fitrah, dan pada pertemuan hari ini kita nanti akan mempelajari terkait tentang zakat mal. Dan untuk pembahasan lebih lanjut kita simak terus ya videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip, supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik bisa mengetahuinya secara keseluruhan. Jadi langsung saja memasuki ke pembahasannya. Ya, di sini yang pertama kompetensi dasar yang perlu kita ketahui lagi. Saya ingatkan kembali ya. Di sini yang pertama yaitu menghayati hikmah zakat. Kemudian yang kedua yaitu membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi dari pemahaman tentang hikmah zakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga menganalisis ketentuan pelaksanaan puasa. Maksud saya di sini pelaksanaan zakat ya. Terus kemudian yang keempat yaitu mendemonstrasikan pelaksanaan zakat. Yaitu tadi adalah kompetensi dasar dari bab zakat ini ya. Jadi bisa diingat-ingat kembali supaya nanti tujuan pembelajaran kita bisa sistematis sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Langsung memasuki ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai zakat mal ya. Jadi zakat mal di situ bisa berupa uang, terus kemudian juga bisa berupa emas dan sebagainya ya. Intinya bukan termasuk zakat fitrah. Ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai zakat fitrah. Itu adalah zakat yang dikeluarkan dari makanan pokok yang ada pada daerah tertentu. Dan hanya saja di sini pembahasan zakat mal itu adalah selain itu ya. Jadi harta yang dimiliki oleh seseorang yang di situ nanti pada harta tersebut itu mempunyai nisab atau kadar-kadar. Ketika dia sudah mencapai nisabnya atau pencapaian dari pendapatannya, dia wajib menzakatkan dari pendapatan yang dia miliki. Dan di sini langsung memasuki ke pembahasan zakat mal. Perlu kita ketahui terkait dengan zakat mal itu sendiri. Mal itu artinya adalah harta, dan dinamakan mal karena yang dikeluarkan adalah harta yang dimiliki, bukan pemilik atau jiwanya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan di sini kemudian pengertian zakat mal itu adalah zakat harta benda yang harus dikeluarkan oleh seseorang muslim yang hartanya telah mencukupi nisab atau haul. Ya, maksudnya di sini nisab adalah takaran yang wajib dikeluarkan ya ketika harta tersebut sudah mencapai mencapai angka maksimal ya di situ. Atau mungkin bisa dikatakan juga apabila di situ sudah dikatakan cukup ya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu zakat mal. Di sini mencakup berbagai macam harta seperti hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, terus kemudian harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi di situ. Nah, jadi seputar atau pembahasan terkait dengan zakat mal itu adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian memasuki ke pembahasan yang selanjutnya, zakat mal itu dapat dibedakan sebagai berikut. Ya.
Yaitu yang pertama ada zakatun nuqud atau zakat harta kekayaan seperti emas, perak, logam mulia, batu permata, rumah, tanah, kendaraan, dan bisa berupa uang. Dan kemudian di sini yang kedua, zakat tijaroh. Ya, di sini yang dimaksud dengan zakat tijaroh itu adalah zakat semua barang yang diperdagangkan. Kemudian yang ketiga di sini zakat an'am. Yang maksudnya adalah zakat binatang ternak, bisa berupa unta, sapi, dan kambing. Dan yang terakhir di sini terdapat zakatuz ziroah, ya, atau zakat pertanian dan perkebunan seperti gandum, padi, dan jagung di situ. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya zakat mal itu adalah selain dari zakat fitrah atau makanan yang ada, makanan pokok maksud saya ya, yang ada di suatu daerah tertentu. Jadi zakat mal itu intinya adalah dari harta yang dimiliki oleh seseorang tersebut dan sudah mencapai nisab dan sudah mencapai 1 tahun. Ya, kurang lebihnya penjelasannya seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait dengan zakat mal di sini, yaitu mengenai pembahasan syarat wajib zakat mal. Jadi syaratnya apa saja? Di sini yang pertama adalah milik orang Islam. Kemudian yang kedua, pemilih adalah orang yang merdeka. Jadi bukan ini ya, bukan hamba sahaya ya. Jadi harus orang yang merdeka. Kemudian yang ketiga, milik penuh. Ya, dimiliki dan menjadi hak penuh. Jadi bukan hasil dari kerjasama ya. Jadi semisal punya emas sudah mencapai nisab, tetapi emas itu kepemilikan penuh, bukan hasil dari kerjasama atau pendapatannya atau mendapatkan emas tersebut itu tidak hasil dari kerjasama. Kemudian yang selanjutnya mencapai nisab. Yang maksud nisab di sini adalah sudah mencapai kadarnya ya atau ukurannya. Ya, baik di situ apa namanya? Semisal ini emas ya. Emas di situ nisabnya nanti kita bahas ya. Cuman di sini saya bahas kembali bahwasanya nisab emas di situ adalah 20 gram ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi apabila di situ sudah mencapai 20 gram, maka nisab emas tersebut berarti harus mendapat ini ya, maksud saya sudah mencapai nisab 20 gram dan wajib zakat. Dan zakatnya berapa ya, nanti akan kita bahas di pembahasan yang akan datang, atau maksud saya di sini akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Kemudian di sini syarat selanjutnya yaitu genap 1 tahun. Ya, hitungannya dari 1 tahun di situ adalah tahun Hijriah ya, bukan tahun Masehi. Itu adalah beberapa syarat wajib dari zakat mal. Kemudian memasuki pembahasan selanjutnya terkait dengan zakat mal, di sini akan membahas mengenai macam-macam zakat mal. Macam-macamnya apa saja? Yaitu yang pertama adalah emas, perak, dan mata uang. Kemudian yang kedua yaitu zakat harta perniagaan. Kemudian yang ketiga zakat binatang ternak, dan yang keempat zakat hasil bumi. Kemudian yang kelima zakat barang tambang dan barang temuan, dan yang terakhir di sini adalah zakat profesi. Ya, ini sudah disebutkan di slide sebelumnya ya. Jadi kurang lebihnya dari macam-macam zakat itu ada 6 macam. Yaitu yang pertama saya ulangi lagi, ada emas, perak, dan mata uang. Kemudian zakat harta perniagaan. Kemudian yang ketiga zakat binatang ternak. Kemudian yang selanjutnya zakat hasil bumi. Kemudian yang kelima zakat barang tambang, dan yang terakhir adalah zakat profesi. Dan ini nanti akan kita bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Dan pada hari ini kita nanti akan memfokuskan pembahasan mengenai zakat mal dari emas, perak, dan mata uang. Dan untuk yang kelima macam-macam tersebut akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini pembahasan selanjutnya ya mengenai zakat emas, perak, dan uang. Ya, di sini saya harap adik-adik memperhatikan dengan seksama ya, karena di sini termasuk pembahasan penting yang ada pada bab zakat ini. Dan di sini disebutkan emas dan perak wajib dizakati apabila sudah mencapai 1 nisab. Ya, maksud saya di sini saya ralat ya tadi.
Jadi nisabnya emas di situ bukan 20 gram ya, tetapi 20 dinar atau setara dengan 85 gram. Ya, itu ralat tadi ya. Ada kesalahan ketika saya tadi menyebutkan dari nisab emas. Dan di sini disebutkan nisab emas itu adalah 20 dinar dan 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Jadi nisab emas apabila digramkan yaitu 20 dikali 4 kali 25 ya. Maksudnya saya ulangi lagi ya di sini ya. Jadi nisab emas apabila digramkan itu 20 dinar tadi dikali ya, angka 20 tadi itu dikali 4,25 gram dan hasilnya yaitu 85 gram. Jadi nisab emas apabila sudah mencapai 85 gram ini wajib dizakati. Dan zakatnya berapa? Nanti kita bahas di ini ya. Kita bahas di pembahasan selanjutnya di sini. Kita fokus ke pembagiannya dulu. Kemudian di sini nisab perak itu adalah 200 dirham dan 1 dirhamnya itu sama dengan 2,975 gram. Sedangkan di sini ya nisabnya itu adalah 200 gram ya. Apabila digramkan dari 200 dirham tersebut itu adalah ini ya 200 dikali 2,975 gram. Hasilnya 595 gram. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan apabila di situ nisabnya emas dan perak tersebut sudah mencapai angka 85 gram dan jika perak di situ sudah mencapai 595 gram, maka emas dan perak tersebut wajib dizakati. Dan untuk zakatnya berapa? Ya, di sini kita bahas. Ya, jadi zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing jika jumlah akumulasinya sama atau melebihi nisab, maka dikenai kewajiban zakat sebesar 2,5%-nya saja. Ya, seperti itu. Jadi apabila di situ nanti nisabnya emas ya, semisal nisabnya emas di situ 85 gram, maka 2,5% dari 85 gram itu berapa? Nah, itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan. Ya, untuk contohnya ya langsung saja supaya tidak bingung. Kita ambil contoh saja di sini. Apabila saya di sini mempunyai simpanan emas sebanyak 100 gram ya, katakanlah seperti itu, yang sudah saya miliki selama 1 tahun atau lebih, sehingga saya dikenai kewajiban berzakat. Dan apabila di sini ya saat ini harga emas per gramnya itu 700.000, maka nilai emas yang saya miliki ya berarti tadi kan ini dikalikan 100 ya, dikalikan 100 gram. Jadi 700 dikali 100 itu sama dengan 70 juta ya, seperti itu ya. Maksudnya di sini 700.000 ya, 700.000 dikali 100 berarti jumlahnya mencapai 70 juta. Berarti untuk penghitungan zakatnya yang harus saya keluarkan adalah 20 maksudnya di sini 2,5% dari 70 juta tersebut. Hasilnya berapa? Hasil dari 2,5% dari 70 juta itu adalah 1,750 juta. Maksudnya di sini 1.750.000 rupiah. Itu adalah zakat yang wajib saya keluarkan apabila saya mempunyai emas sebanyak 100 gramnya. Yaitu ya pembahasannya seperti itu, dan ini juga bisa berlaku untuk perak ya. Jadi 2,5%-nya saja dari emas yang kita miliki. Berhubung di situ emas tidak bisa dipecah-pecah ya. Semisal kita mempunyai emas batangan, maka di sini untuk penghitungannya agar lebih mudahnya yaitu dirupiahkan atau dijadikan sebagai uang saja, bukan emas kepingan. Karena kalau kalau emas kepingan di situ nanti akan susah ya
nimbangnya juga akan susah. Maka di sini untuk pengeluaran zakatnya itu bisa berupa uang ya, seperti itu. Kemudian memasuki pembahasan selanjutnya terkait dengan zakat emas, perak, dan uang. Beberapa pendapat tentang emas yang telah dijadikan perhiasan. Menurut pendapat ulama ya, di sini ada Imam Abu Hanifah, apabila di sini emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan itu dikeluarkan zakatnya. Jadi tetap diwajibkan ya, walaupun di situ emas atau perak tersebut dijadikan perhiasan. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua terkait dengan zakat emas tersebut atau zakat emas, perak, dan uang. Menurut pendapat Imam Malik, apabila perhiasan tersebut untuk dipakai sendiri atau sebagai perhiasan, maka tidak wajib dizakati. Namun apabila emas dan perak tersebut tidak digunakan sebagai perhiasan atau yang bisa dipakai dalam sehari-hari, atau bisa juga dikatakan dengan tabungan untuk masa depan, maka emas tersebut atau emas dan perak tersebut wajib dizakati. Maksudnya seperti ini ya, saya jelaskan kembali. Apabila emas tersebut itu dijadikan perhiasan atau yang biasa dipakai sehari-hari, contohnya seperti gelang, kalung, atau anting-anting ya di situ ya. Nah, di situ apabila digunakan untuk perhiasan dalam sehari-hari, maka tidak diwajibkan untuk zakat. Tetapi apabila di situ emasnya seperti tadi ya, yang saya tampilkan, ada emas batangan ya seperti itu, dan bisa disimpan untuk tabungan masa depan nanti. Nah, itu adalah emas yang wajib dizakati apabila sudah mencapai 1 nisab. 1 nisabnya berapa tadi? Sudah mencapai 1 tahun dan beratnya sudah mencapai 85 gram. Apabila belum sampai nisabnya, maka kita tidak wajib untuk mengeluarkan zakat dari emas atau perak tersebut. Kurang lebihnya seperti itu ya pembahasannya ya. Kemudian lanjut lagi, menurut pendapat Imam Syafi'i, ini kondisional ya di sini ya. Tidak ada zakat pada perhiasan emas dan perak. Nah, di sini Imam Syafi'i menjelaskan seperti itu. Namun ada riwayat lain yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat perhiasan emas dan perak. Jadi pada intinya untuk zakat emas, perak, dan mata uang ini, untuk lebih hati-hatinya kita wajib menzakatinya ya, karena daripada nanti kita tidak barokah ya harta kita, maka lebih baiknya kita menzakatkannya kepada orang-orang yang di situ tidak mampu. Apabila harta benda kita khususnya emas, perak, dan uang ini sudah mencapai nisabnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya dari pengertian pendapat menurut beberapa ulama terkait dengan zakat emas, perak, dan mata uang. Kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini pembahasan yang terakhir ya terkait dengan zakat emas, perak, dan mata uang. Adapun nisab zakat mata uang kertas, para ahli fikih menetapkan bahwa nisabnya itu menurut yang paling maslahat untuk kaum fakir dan nilai terendah dari emas atau perak tersebut. Untuk itu, ketika perak lebih rendah dibandingkan dengan emas, maka nisab yang dihitung berdasarkan harga perak. Hanya saja mayoritas ulama saat ini menggunakan standar emas untuk nisab mata uang karena perak itu sudah tidak lagi berpengaruh terhadap mata uang secara internasional. Jadi kurang lebihnya kita mengambil dari angka terendah ya, dari nisab emas tersebut. Ya, kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari zakat emas, perak, dan mata uang. Jadi cukup sekian pembahasan terkait dengan zakat emas, perak, dan mata uang. Apabila ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung ini ya menulisnya di kolom komentar ya. Nanti kita adakan diskusi di situ. Apabila tidak ada pertanyaan, bisa ini ya, saya harap adik-adik bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari nanti. Apabila adik-adik nanti sudah sukses-sukses semua ya, saya doakan seperti itu, dan mempunyai emas, kemudian adik-adik juga bisa
ini ya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik nanti, supaya kehidupan kita itu penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan dari pelajaran kita pada hari ini. Ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.